Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, pagi ini kita dikasih oleh Allah sehat, tenaganya seger buger, bisa bangun pagi melaksanakan jamaah subuh ya Bu ya. Ini jihad yang sangat besar pahalanya ya Pak. Dan insya Allah orang yang rajin jamaah, rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusan dunia dan akhiratnya juga akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, karena dengan kita cinta kepada ilmu agama, cinta kepada sholawat, kita ini sering baca sholawat ya Bapak Ibu. Di awal kita ngaji baca sholawat, pada saat kita sholat baca sholawat, pada saat di luar kegiatan sholat maupun kajian taklim kita juga sering bersolawat. Orang yang sering membaca solawat itu artinya dia itu cinta kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kasura dzikruhu, ya barang siapa yang banyak menyebut-nyebut nama beliau kanjeng Nabi, itu menunjukkan cinta kepada Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini harus memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah juga Bapak Ibu. Kita nggak boleh meremehkan ibadah sunnah, termasuk bacaan istighfar, bacaan sholawat. Karena jika ibadah kita ini, kita hidup di dunia ini hanya berapa puluh tahun saja ya Bu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang kok
banyak orang muda pada meninggal gitu Bapak Ibu. Usia baru 50 meninggal, baru 50 berapa meninggal. Kita berdoa semoga panjang umur ya Pak Haji ya. Ya Bu ya Pak ya, semoga panjang umur, tapi umur yang betul-betul buat untuk sesuatu yang manfaat, bekal dunia hingga akhirat. Salah satunya kita kudu demen silaturahmi, silaturahmi, termasuk kita hadir di masjid setiap minggu pagi, ahad pagi di Masjid Murtadha. Mari kita niatkan, selain daripada kita taklim, kita mengikuti jamaah yang pahalanya 27 derajat, juga kita niat silaturahim, bertemu dengan kawan sahabat. Ini pahalanya cukup besar. Dan orang yang rajin silaturahim, insya Allah Allah berikan panjang umur dan rizki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rohimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasul, fal yasil rohimah, hendaknya orang itu rajin silaturahim. Jadi silaturahim adalah ibadah Bapak Ibu, dan bisa menjadi lantaran, bisa menjadi wasilah kita ini panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita hitung-hitung ini, kita dari rumah menuju Masjid Al-Murtadha ini, Baitullah, rumah Allah, banyak. Yang pertama kita niat jamaah, langkah kita, sholat kita sudah dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis jamaah kita taklim, kita bareng-bareng mendengarkan kajian ilmunya Allah, pahala. Kita niatkan silaturahim, bertemu dengan kawan, bertemu dengan jamaah yang lain, itu juga pahala. Dan mungkin yang lain-lainnya, kita senyum kepada kawan saja itu sudah ibadah, sudah sedekah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai daripada kajian fikih, pertemuan kali ini masih menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan zakat, apa itu zakat fitrah maupun zakat mal. Dan ini merupakan ibadah yang berbentuk sosial. Jadi Islam itu memerintahkan kita Bapak Ibu, bukan hanya kita disuruh ibadah yang sifatnya vertikal, penyembahan langsung kepada Allah saja, atau ibadah mahdhah seperti kita sholat, tetapi kita juga sebagai umat Islam kudu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, apa tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, ya, itu namanya ibadah kemanusiaan. Itulah orang yang sempurna imannya. Jadi kalau ada orang cuman rajin, ya, rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi kemudian ketika tetangganya sakit, tetangganya sedang terkena musibah, padahal kita mampu untuk menolong, tetapi kita sama sekali gak mau menolong, kita ini mengabaikan saja, ya ini bagian daripada orang yang ibadahnya tidak sempurna. Karena setelah Allah mengucapkan di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakat, sholatlah kamu, setelah itu zakatlah kamu. Zakat ini mewakili daripada ibadah-ibadah sosial, artinya kita bisa membantu kepada orang lain. Kalau nggak mampu, sodakonya pakai apa? Ya bisa pakai tenaga, pakai pikiran, pakai apa namanya, pokoknya membuat sesuatu orang lain itu seneng, ya, syukur-syukur ada. Kita bisa sedekah materi, sedekah ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau sunnah kita punya rezeki berapapun tanpa ngitung nisab, sedekah. Kalau sudah mencapai nisab, ya seperti zakat harta, zakat mal, silakan. Itu pahalanya lebih baik lagi, lebih gede lagi. Hadirin, kita awali dengan membaca Fatihah kepada guru-guru kita, para mu'allim, para terutama pengarang kitab
kitab-kitab yang biasa kita kaji, ada kitab Taqrirah As-Sadah, ada kitab Fathul Qorib, dan kitab-kitab yang lain. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh pengarang kitab wala hadrati Syekh Habib Zain nafallahu fi ulumi, dan kitab-kitab yang lain. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita mengkaji tentang zakat, ya kita tahunya hanya zakat fitrah, zakat harta, macam-macamnya zakat harta. Tapi yang terjadi di masyarakat banyak pertanyaan. Ini kalau ustadz kiai boleh nggak terima zakat? Kalau masjid boleh nggak terima zakat? Kayak gitu Bapak Ibu. Itu namanya problema-problema, masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di sini saya membuat judul muhimmat dalam zakat. Artinya hukum-hukum penting dalam persoalan ibadah zakat. Nah, sebelum saya membahas yang pertama ini, syurutu akhidiz zakat sittatun, syarat-syarat orang yang menerima atau mengambil zakat itu ada 6. Orang yang boleh terima zakat itu ada 6. Kalau golongannya ada 8. Tapi orang yang golongan tersebut apakah mesti bisa menerima zakat? Kita lihat dulu, walaupun miskin, walaupun dia itu fakir. Lah kalau non muslim bagaimana? Kan nggak mesti orang non muslim itu kaya-kaya gitu ya Pak ya. Nah, maka nanti ada syarat-syarat orang yang boleh menerima zakat. Kalau yang 8 itu golongan, berarti status miskin, fakir miskin, amil, ghorim, kemudian orang musafir, sabilillah, ibnu sabil. Tapi dari golongan itu apakah dia juga termasuk ya kategori yang 6 syarat ini? Belum tentu, makanya kita kaji. Nah, namun sebelum saya mengkaji ini, kemarin ada jamaah yang menanyakan, Pak Ustadz, Pak Kiai, sebenarnya amil itu kan urutan ketiga yang boleh menerima zakat kalau memang amil itu di SK-kan atau ditugaskan, diamanahkan oleh pemerintah. Nah, kalau yang ada di masjid-masjid, kan masjid itu juga bagian lembaga yang resmi, ada izinnya dari pemerintah, berarti dia juga sah. Berapa sih bagiannya dia? Saya baca-baca lagi dalam kitab Ibu Bapak. Yang pertama, orang menjadi amil. Sebelum kita membahas yang syarat 6 ini, amil itu terutama adalah orang Islam Bapak Ibu. Yang kedua laki-laki. Makanya kalau kita melihat amil-amil zakat, baik itu di kalangan lembaga pemerintah langsung maupun di masjid musola, itu ya laki-laki. Karena syaratnya laki-laki, yang tenaganya kuat, yang larinya kenceng gitu ya. Yang ketiga merdeka, bukan budak. Zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup, masih ada budak. Makanya budak juga nggak boleh jadi amil. Dia itu hidupnya dalam ikatan daripada majikan, sayyid, tidak bebas. Makanya nggak boleh menjadi amil. Yang keempat adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dewasa, yang sudah diwajibkan untuk ibadah. Maka anak kecil nggak boleh jadi amil. Jadi kalau standarnya laki-laki minim umurnya 15 tahun sempurna.
atau dia sudah mengeluarkan air mani, air sperma, mimpi basah, itu adalah mukallaf. Jangan anak kecil belum mukallaf dijadikan amil, itu tidak boleh, karena amil kan nanti bekerja ngurusin pengelolaan zakat. Yang kelima adalah adil. Ya, adil ini orangnya bisa dilihat apakah dia tegas atau tidak, kemudian dia ini mencela-mencele apa tidak, sering bohong apa tidak gitu. Kalau orang sering bohong namanya bukan adil, berarti gak boleh jadi amil zakat. Makanya pengurus masjid harus bisa menyeleksi, ya. Jadi yang namanya amil itu harus orang yang baik, yang adil. Insya Allah kalau sudah masuk di masjid sih, ya, saya kira baik-baik semuanya. Yang keenam adalah bisa melihat, bukan akma, bukan orang yang buta, Bapak Ibu. Orang buta jangan dijadikan amil. Orang kita nyari karyawan aja nggak mau yang buta, ya Pak Haji, ya. Karena amil itu kan kerja nanganin kelola zakat, mengambil atau menerima kemudian menyalurkan, ya. Yang ketujuh adalah bisa mendengar, asami', jadi bukan budek, bukan tuli. Lah kalau mamanya budek nanti zamannya mau zakat, ya nanti salah omongan bagaimana, salah paham. Makanya nggak boleh orang yang buta, nggak boleh orang yang tuli. Yang namanya amil harus bisa melihat, harus bisa mendengar, Bapak Ibu, ya, normal. Kan nanti nulis-nulis, mengenali warga, mengenali jamaah, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedelapan adalah mengerti permasalahan zakat. Jadi yang namanya amil ya kudu ngerti hukum-hukum zakat. Makanya ngaji. Dengan kita ngaji, ya, berapa sih sebenarnya bagiannya orang miskin, orang fakir, amil dan sebagainya. Nah itu yang kedelapan. Jadi syarat-syarat menjadi amil itu ada 8, Bapak Ibu. 1 beragama Islam, 2 laki-laki, 3 orang merdeka bukan budak, 4 mukallaf dewasa bukan anak kecil, 5 adalah orang yang adil, gak suka bohong, gak mencela-mencele, ya. Dan keenam adalah bisa melihat, matanya tidak buta. Yang ketujuh bisa mendengar, bukan tuli. Yang kedelapan adalah mengerti atau memahami, ya, fikih zakat, bagaimana hukum-hukum zakat. Seperti jadi imam sholat, bukan sekedar suaranya bagus, bukan hanya makhrajnya, tajwidnya bagus, tapi harus mengerti fikih sholat, ya, apalagi menjadi seorang imam. Pak, insya Allah di Murtado imam-imam sholatnya semuanya sudah paham tentang fikih sholat, makanya kita tidak meragukan lagi. Nah, dimanapun Bapak Ibu kita sholat, sekiranya ada orang jadi imam kok orang awam, bodoh, nggak ngerti tentang hukum sholat, cuman hanya sekedar pemuka agama, pemuka masyarakat, ya, itu ya perlu hati-hati. Kemudian bacaannya, kalau pengen bisa semuanya, ya harus belajar. Siapapun bisa menjadi imam sholat, kemudian menjadi amil zakat, kalau kita mau ngaji, kalau kita mau belajar. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berapa bagiannya amil itu? Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar dan lagi syarahnya kitab Fathul Mu'in I'anatul Thalibin diterangkan bahwa yang namanya bagian amil itu ternyata sesuai dengan kadar bekerjanya orang, ya, umumnya di daerah itu, atau bahasa kitanya itu istilahnya standar ongkosnya itu berapa, ya, mungkin UMR-nya di masyarakat. Umpamanya jadi amil, ya, 2 hari 2 malam. Kita lihat Bapak Ibu di masyarakat pada umumnya kira-kira orang bekerja full sehari 2 malam atau sehari 2 malam itu berapa? Kalau sehari semalam umpamanya, sehari full umpamanya, maaf nih, ini contoh saja, mau sehari full 300.000, karena sehari semalam gak berhenti 600.000 kalau diuangkan umpama, ya, ini contoh Bapak Ibu.
terserah nanti umumnya orang bekerja ini di daerah itu ongkos secara umum berapa. Nah itulah bagian daripada amil ya, tapi tetap niatnya adalah ibadah, karena zakat itu merupakan kegiatan ibadah, tapi dia ada hak untuk menerima bagian daripada sebagai amil Bapak Ibu, karena tanpa ada amil susah, karena tidak semua orang memberikan zakat langsung kepada mustahiknya. Ya kalau cuman 1-2 orang kasih aja tetangga. Nah kalau orang yang sibuk ya, kemudian mungkin jarang bersentuhan dengan masyarakat, atau mungkin nyari orang fakir miskin gak ketemu, ya sudah serahkan saja kepada amil zakat, beres. Nanti amilnya yang akan mengkondisikan. Ya jadi pertama tadi ini saya menjawab pertanyaan kemarin dari salah satu jamaah yang menanyakan itu. Pertama, syarat sebagai amil zakat ada 8. Bagiannya amil adalah sesuai dengan ujroh misil, ongkos standar. Standar ongkos memberikan upah kepada orang bekerja itu umumnya berapa, supaya dia juga ada timbul rasa ikhlas. Ikhlas itu kan bukan berarti kita itu nggak megang duit ya Bapak Ibu ya. Sekarang maaf orang Islam disuruh sholat, orang Islam disuruh ibadah, tapi perutnya lapar gitu kan. Ya sholatnya otomatis gak khusyuk ya Bapak Ibu. Makanya orang Islam juga wajib rajin kerja, gak boleh males. Apapun profesinya, mau dagang kah, bisnis, mau jadi pegawai kantor, atau mungkin pengelola pertanian, silakan. Yang penting halal. Orang Islam gak boleh malas Bapak Ibu. Makanya kemarin saya sampaikan hukumnya ngemis, hukumnya minta-minta itu gak boleh, haram. Orang Islam gak boleh jadi orang miskin. Ya artinya harus bisa mencukupi kehidupan kesehariannya. Sebab kalau orang Islam dibolehkan jadi orang pengemis, nanti orang Islam gak ada harga dirinya. Betul apa betul? Boleh minta-minta kalau darurat. Darurat itu, waduh hari ini kok uang gak punya, makanan gak punya. Ini kalau ditahan sakit, bahkan darurat, artinya gak bisa hidup gitu Bapak Ibu, mati. Gak apa-apa minta makanan sama tetangga, Pak tolong dong kasih nasi satu piring gitu ya. Nah jadi sekali lagi dalam hukum fikih, ulama menetapkan bahwa yang namanya minta-minta sebagai pekerjaan itu gak boleh Bapak Ibu. Maka maaf ada ulama yang menghukumi bahwa kasih duit sama pengamen itu haram sih tidak, tapi makruh Bapak Ibu, makruh saja. Kenapa Islam memakruhkan? Kalau kita ngasih berarti mendukung orang yang malas, maksudnya begitu. Nah untungnya nggak haram, karena kan dia masih punya jasa nyanyi gitu ya Bapak Ibu ya, karena kan dia itu nyanyi menghibur orang alasannya. Tapi ulama menghukumi kita ngasih uang untuk pengamen itu makruh, tapi nggak sampai haram, nggak sampai dosa. Agama nggak seneng jadi orang muslim itu jadi pengemis, jadi peminta-minta, jadi pengamen gitu ya. Nah walaupun ada juga yang katanya boleh, makanya hukumnya nggak sampai haram, tapi hanya makruh. Kitanya yang memberikan itu makruh Bapak Ibu, karena baliknya itu kalau kita ngasih berarti ngedidik orang itu nggak mau kerja. Orang Islam itu harus kerja, apapun profesinya, mau ngajar di sekolahan, mau ngantor, mau bisnis, dagang, silakan, yang penting halal gitu ya Bapak Ibu ya. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu akhidiz zakati, adapun syarat-syarat orang yang mengambil atau menerima zakat, sitatun itu 6. Jadi dalam kajian nahwu gramatika Arab ini kalimat syurutu akhidiz zakat kedudukannya jadi mubtada Bapak Ibu. Makanya bacanya syurutu, tidak boleh syuruti kiai ya. Mubtada itu wajib rofa, tandanya rofa pakai doma. Itu ilmunya santri-santri
yang pada ngaji di madrasah, di majelis, di pesantren ya Bapak Ibu. Tapi mubtadanya berbentuk idhofah, mudhof ilaih. Makanya bacanya syurutu akhidiz zakati. Lafaz akhid menjadi mudhof ilaih. Dan lafaz zakat itu juga mudhof ilaih. Ini maaf ketikanya kurang kaf, zakat sebenarnya. Bukan syurutu akhidiz zati, maaf, kurang kaf ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaji secara nahwu begitu Bapak Ibu. Dan lafaz sitatun itu adalah khobar. Ada mubtada, pasti ada khobar. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Di situ ada kalimat fiil, pasti di sebelahnya ada kalimat fa'il. Kemudian nanti maf'ul kalau fiilnya muta'addi. Nah, itu kalau bahas itu bahas kata-kata Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu anaknya pengen bisa kayak gitu, pesantrenin ya Pak Haji Saifuddin. Suruh nyantri, insya Allah nanti belajar nahwu, belajar sorof, belajar balahu, bisa baca kitab nanti Bapak Ibu. Ya, kalau tahfidz Quran kan cuma ngapalin Quran, baca Quran yang penting tajwid, makhraj, ya sifatul huruf. Tapi kalau sudah bisa menghafal Quran, lebih bagus lagi bisa baca kitab kuning Bapak Ibu. Karena kitab kuning ada harokatnya, gundul tanpa rambut, tapi bisa dibaca Bapak Ibu. Karena ada alatnya. Pakai kacamata nahwu sorof. Ya, yaitu Pak Kiai Ahmad itu insya Allah beliau ini nguasai nahwu sorof ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat-syarat orang yang terima zakat Bapak Ibu, sitatun itu ada 6. Tapi kalau bagi kita mah orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua, sebab nahwu sorof itu harus ngapal Bapak Ibu. Yang penting matengannya gitu ya. Kan pada dasarnya belajar nahwu sorof pun endingnya itu ya amal gitu ya. Jadi kita belajar nahwu sorof banyak, kalau kemudian nanti amalannya nol ya percuma juga ya. Jadi makanya untuk kita-kita yang sudah sepuh-sepuh, yang penting tahu diamalkan. Karena kapan lagi kita nggak mengamalkan ilmu agama, sementara umur bertambah terus. Kapan Allah nyebut umur kita nggak tahu. Allah juga nggak tahu memberi umur kita berapa ya Bu ya. Masya Allah. Kalau kita melihat soal kematian ini ya, mau apa lagi kalau kita nggak mau beramal. Nah, duduknya kita di sini juga termasuk pahalanya besar Bapak Ibu. Udah ibadah. Walaupun ilmu yang kita kaji nih, bab zakat kan nggak semuanya diantara kita ini umpamanya. Kalau zakat fitrah iya semuanya mengamalkan. Tapi zakat mal itu kan mungkin ada orang yang belum bisa zakat. Nggak apa-apa. Kita dengar, kita ngerti, kita tahu saja sudah pahala Bapak Ibu. Kita niatkan nyari ilmu, siapa tahu nanti saya bisa zakat mal. Atau saya nggak bisa zakat mal, anak saya, cucu saya, keluarga saya. Kita ngasih ilmu udah pahala. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin dan sebagainya. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang boleh menerima zakat fitrah maupun zakat harta al-islamu, yaitu Islam. Fala yu'to kafirun illal amilu. Nah, ini ada keterangan baru. Saya melihat kitab fikih kontemporer, fikih baru. Orang kafir, orang non muslim Bapak Ibu, yang bukan Islam pokoknya, itu nggak boleh terima zakat. Jadi kalau Bapak Ibu keliru itu ngasih tapi amalnya nggak tahu, ternyata dia non muslim. Bagaimana Ustadz? Zakat saya sah apa nggak sah? Terus gimana? Yaitu jatuhnya sedekah, bukan zakat fitrah maupun zakat mal. Terus gimana lagi? Ya ngasih lagi kayak gitu. Umpamanya Bapak Ibu. Jadi kecuali nggak tahu Bapak Ibu ya, ada orang bagi-bagi zakat fitrah, tapi kita ngasih tetangga kita nggak tahu ternyata dia non muslim. Nah begitu ada orang ngasih tahu, Bu itu kan bukan Islam gitu ya. Oh bukan Islam ya? Iya. Mau saya tarik, ya bikin malu dia kagak enak, ya kan? Ya sudah biarin. Ibu bapak tetap punya pahala selagi niatnya memang untuk zakat, tapi jatuhnya sebagai ibadah sedekah biasa. Ibu ambil beras lagi, zakat lagi sama orang Islam. Nah yang boleh illal amilu, kecuali amil. Amil kan kerja. Di dalam kitab fikih yang lain syaratnya harus Islam, tapi ternyata fikih yang lain
ada yang mengatakan amil itu boleh menerima apa namanya, berarti bukan beragama Islam. Nah ini berarti sebagian pendapat yang diutamakan terutama Islam, karena ini urusannya urusan ibadah. Kenapa ya ada ulama yang membolehkan? Karena urusannya sosial. Siapa tahu orang Islam mungkin gak ada bisa jadi amil atau tenaganya kurang, ya kan soal tenaga. Kayak kita membangun jembatan, membangun negara, ini kan yang ngurusi ini tidak harus muslim semua. Orang Islam, orang non muslim boleh bekerja sama dalam persoalan duniawiyah, dalam persoalan sosial. Tapi soal akidah, soal keyakinan, lakum dinukum waliyadin, masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama yang boleh terima zakat itu adalah al-islamu, orang Islam, harus beragama Islam. Fala yuto kafirun ilal amilu, maka orang kafir gak boleh dikasih zakat kecuali dia amil. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, al-quriyatu al-kamilatu, orang yang merdeka yang sempurna. Ya kita-kita ini orang merdeka Bapak Ibu. Fala yuto rokikun walau muba'adun, maka budak rokik, budak mubaad ini separuh budak separuh ibaratnya masih terjerat, itu nggak boleh menerima zakat. Illal mukatabu, kecuali budak mukatab. Budak mukatab kemarin masuk dalam kategori boleh terima zakat karena dia apa Bapak Ibu, sudah dijanjikan oleh majikannya, oleh sayyidnya akan diperdekakan Bapak Ibu. Maka ketika dia dikasih zakat supaya segera bisa melunasi tanggungan dia Bapak Ibu, itu namanya budak mukatab. Tapi kalau budak-budak yang lain tidak ada garansi, tidak ada jaminan dia itu akan merdeka, makanya nggak boleh dikasih zakat. Itulah Bapak Ibu kenapa budak mukatab boleh terima zakat, karena dia sudah mendapat janji akan dimerdekakan oleh sayyidnya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Jadi kayak kita ini orang merdeka, bukan budak. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah yakuna goniyan, tidak boleh menerima zakat itu orang kaya Bapak Ibu. Terus apa definisinya orang kaya? Orang kaya itu ya berarti kebalikannya orang miskin. Orang miskin punya kerjaan 1 bulan, umpama dia kebutuhannya per bulan 3,5 juta untuk kebutuhan makan, minum, setor listrik, atau mungkin uang jajan anak, ongkos sekolah, katakanlah 3,5 juta. Tapi suami kita atau kita ini dalam sebulan penghasilannya cuman 3 juta aja kurang, masih miskin Bapak Ibu. Tapi kalau lebih daripada kebutuhan pokok, itu sudah menjadi orang kaya. Jadi maaf, kategori orang goni, orang kaya itu bukan harus orang yang hartanya berlimpah ruah Bapak Ibu. Wah ya, orang kaya itu hanya yang mobilnya 4, PT-nya 5 gitu ya, kontrakannya 50. Itu bukan begitu ya. Orang kaya dalam pandangan orang Islam itu orang yang sudah mencukupi kebutuhan pokoknya ya, dalam hari-harian, dalam bulanan, yang tidak boleh menerima zakat Bapak Ibu. Itu sudah goni, sudah kaya gitu. Illa fi masaila kama taqaddama, kecuali dalam masalah-masalah yang sudah lewat. Contohnya gini Bapak Ibu, ada orang kaya yang boleh terima zakat Bapak Ibu. Apa contohnya? Amil. Amil dia itu ngurusi zakat Bapak Ibu. Walaupun toh dia kaya, dia boleh nerima zakat. Jadi kasih zakatnya bukan atas nama dia orang kaya, atas namanya dia amil Bapak Ibu. Maaf, kayak anak-anak status yatim, yatim piatu, kalau kita ngasih zakat kepada anak yatim, yatim piatu bukan atas nama keyatimannya, kepiatuannya, tapi bahwa dia itu orang miskin atau orang fakir. Karena yatim, yatim piatu bukan masuk dalam kategori 8 asnaf, 8 golongan. Jangan keliru, jangan salah ya Bapak Ibu. Cuma kan umumnya kalau yang namanya anak yatim, yatim piatu nggak ada orang tuanya, biasanya maaf nih, anak orang nggak punya, miskin, fakir. Tapi kan ada juga Bapak Ibu yatim, yatim piatu warisannya miliaran,
Anak orang kaya meninggal. Berarti gimana? Orang kaya meninggal, terus anaknya kan jadi yatim piatu. Sementara hartanya berlimpah. Kan ketika orang tuanya meninggal, itu hak harta jatuh kepada anak. Berarti dia yatim piatu yang kaya. Kan gitu Bapak Ibu. Berarti nggak boleh terima zakat. Maka kalau kita ngasih zakat kepada yatim atau yatim piatu bukan atas nama keyatimannya, tapi memang dia mungkin fakir, miskin, orang tidak punya. Sebab tidak mesti yatim piatu fakir miskin, ada juga yang kaya. Orang tuanya meninggal tadi ya, hartanya banyak, maka kepemilikan itu beralih kepada anaknya dengan sendirinya Bapak Ibu. Jadi kepemilikan harta itu berpindah, ada kalanya lewat hibah pemberian, ada kalanya karena jual beli ya, ada kalanya waris. Nah ini kalau yang kepemilikan tanpa akad ya ini yang waris. Orang tua meninggal, dengan sendirinya harta menjadi miliknya anak, menjadi milik ahli waris. Begitu Bapak Ibu. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali ya masalah-masalah dalam zakat diantaranya statusnya sebagai amil ya atau yang lain nanti yang akan diterangkan. Yang keempat ibu bapak, Allah yakuna makfiyal muknati, tidak boleh orang yang ditanggung nafkahnya itu menerima zakat Bapak Ibu. Wahia wajibatun, di mana tanggungan nafkah itu sifatnya wajib. Karena nafaqati zaujati seperti nafkahnya seorang istri ala zaujiha yang wajib atas suaminya dia istri. Wa kadzalika nafaqatul qorib, begitu juga nafkah kepada kerabat. Maksudnya apa Pak Ustaz? Gini, yang keempat Bapak Ibu, orang yang sudah ditanggung nafkahnya tidak boleh dikasih zakat. Contoh suami itu kan wajib kasih nafkah sama istri, maka suami nggak boleh zakat sama istri. Nanti atas nama sebenarnya buat nafkah, tapi lima zakat saya buat kamu. Lah ini kan nafkah. Itu Bapak Ibu, ya kan? Atau ibu bapak zakat sama anaknya, kecuali ada kecualinya Bapak Ibu di kitab lain. Betul-betul nafkahnya nggak mencukupi, itu baru boleh terima zakat Bapak Ibu ya. Nah kalau yang wajib kan begini contohnya, orang tua kepada istri memberikan nafkah wajib, nggak boleh istri dizakati dari suami. Orang tua memberi nafkah kepada anak yang belum mampu ya, nggak boleh kita zakat kepada anaknya sendiri. Tapi kalau kerabat, maaf kakak adik kita, itu kita boleh memberi zakat. Sekalipun begini, ketika keluarga kita, kakak adik kita ada yang miskin, kan sebenarnya wajib nafkahnya dari kita Bapak Ibu, tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu ayah ibu suami kepada istri, orang tua kepada anak, itu wajib. Tapi kalau kita kepada kakak kita yang miskin, kita kepada adik kita yang miskin, apalagi ponakan, ketika mereka miskin gak mampu, kita sebagai orang yang mampu sunnah memberikan nafkah. Nah ketika sunnah boleh diberi zakat, maka kita zakat yang terbaik ya untuk orang terdekat, kerabat-kerabat kita yang miskin, tetangga-tetangga kita yang tidak punya. Jangan kerabat kita ya tetangga kita pada miskin sedekah zakat jauh ya kan, jangan ibu bapak ya kan. Kalau ada apa-apa orang dekat kita, bedul Bapak Ibu. Dan biasanya kalau kita pelit sama tetangga, pelit sama kerabat, itu kan naudzubillah disumpahin Bapak Ibu ya. Makanya yang dekat-dekat dulu kita kasih biar enak lah Bapak Ibu. Sebab salah satu ibadah yang bikin seneng orang kan kita ngasih ya Bapak Ibu ya. Makanya orang kaya banyak didoain oleh kerabatnya, tetangganya ketika dia rajin sedekah, rajin zakat. Insya Allah doanya terus untuk orang yang rajin sedekah itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah tadi Allah yakuna makfiyal muknati, yaitu orang yang ditanggung ongkos hidupnya, nafkahnya gitu Bapak Ibu. Ya seperti tadi,
suami nggak boleh zakat sama istri, bapak ibu nggak boleh zakat sama anak, kecuali nafkah yang ditanggung oleh orang yang wajib menanggung tidak cukup bapak ibu, itu tetap ada pengecualiannya ya bapak ibu. Makanya kan dulu saya pernah menyontohkan, maaf, ada ulama cerita, gimana ini kalau sekeluarga mau zakat fitrah beras saja nggak punya, tapi cuman punyanya satu paket, ya sudah diputer kayak begitu bapak ibu ya, diputer. Jadi istri ngasih ke suami, suami ngasih ke anak keberapa, anak itu kasihkan ke anak lagi gitu ya. Ya, tapi itu darurat banget bapak ibu. Insya Allah di sini nggak ada lah, gitu ya, gitu. Ini mah poleng pol, udah habis, orang udah bener-bener nggak mampu. Insya Allah sekarang zaman makmur, semuanya mampu zakat fitrah. Amin ya robbal alamin. Gitu ya bapak ibu ya. Sekarang mah jangan zaman udah makmur lah, tapi hukum tetap kita sampaikan. Ya kan kita mungkin di sini mampu, tapi mereka yang hidupnya di kolong jembatan, ya kan bapak ibu, kan nggak tahu kan begitu. Maka Islam menghadirkan hukum secara umum. Hadirin, yang kelima, alla yakuna hasyimian. Ya, tidak boleh orang yang menerima zakat itu masih duriannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama dari Bani Hashim. Bani Hashim ini kakeknya Kanjeng Nabi, dari mulai keluarga Alu Abbas, keluarga paman Abbas. Sahabat Abbas sih pamannya Kanjeng Nabi. Wa Alu Aliyin, keluarga Ali. Sahabat Ali menantunya Kanjeng Nabi, Siti Fatimah istrinya. Wa Alu Ukailin, wa Alu Ja'far, ya wa Walidul Haris ibni Abdul Muthalib. Wala Mutolabian. Pokoknya orang-orang yang jalurnya, nasabnya itu nyambung kepada Rasulullah, itu nggak boleh menerima zakat bapak ibu. Sebab apa bapak ibu? Hadis mengatakan, li hadisi inna atau anna hadihi sodakoti ausahun nasi. Bapak ibu kalau tahu, kadang-kadang orang nggak dapat zakat itu berutu ngeluh, jangan bapak ibu. Kita dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak usah ngeluh. Sebab apa bapak ibu? Hakikatnya zakat itu apa? Sedekah itu sebenarnya ausahun nas, kotoran manusia bapak ibu. Ya, cuman ya kalau kita memang statusnya terima dikasih, jangan ditolak, tidak apa-apa. Cuman hakikatnya loh bapak ibu. Ya, inna hadis sodakoti, sesungguhnya inilah sedekah, maksudnya zakat atau zakat mal. Ini maaf, yang dimaksud bukan sedekah biasa bapak ibu ya. Kalimat di sini anna hadis sodakot, ya ausahun nas. Kenapa di sini sodakot kita artikan itu zakat? Kalimat berikutnya bapak ibu, ya sesungguhnya ini sedekah-sedekah, ausahun nasi itu kotoran-kotoran manusia. Dari kata-kata wasahun kotoran, ausahun nas kotoran-kotoran, jamak taksir. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Dan zakat itu, apa zakat fitrah, apa zakat mal, itu tidak halal bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu bapak ibu ya. Baik, yang keenam, alla yakuna mahjuron alaihi. Ya, yang keenam ini adalah orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang apa itu dilarang melakukan tasarruf bapak ibu. Maksudnya dia itu betul-betul jatuh bangkrut, tapi orangnya nggak bisa dipercaya. Ya, itu dalam kitab Takrirah As-Sadidah itu mengatakan bukan termasuk orang yang boleh menerima zakat. Karena ketika mentasarufkan, membelanjakan sesuatu itu kebanyakan nggak benar, makanya dia nggak boleh menerima zakat. Hadirin, sedikit lagi bapak ibu ya, kita masuk pada persoalan-persoalan selanjutnya. Ini syarat-syarat orang yang terima zakat. Berikutnya hal-hal yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Ya, sebagian kita kaji insya Allah nanti sekitar ya 7 menit lagi kita buka pertanyaan. Muhimmat dalam bab zakat, hukum-hukum penting dalam bab zakat. Yang pertama, pendapat Imam Qofal tentang sabilillah. Kemarin kan saya menerangkan, ada yang bertanya bagaimana Pak sabilillah zaman sekarang.
Zaman dulu yang namanya sabilillah itu adalah orang yang berperang membela Islam, mengikuti instruksinya Kanjeng Nabi, berangkat perang diongkosin, selama perang tetap diongkosin, pulang diongkosin. Tapi pemberian zakat sekedar untuk proses pada saat dia itu melakukan perang fisabilillah, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah hidup lagi, udah nggak perang, ya nggak boleh terima zakat kecuali status yang lain yang diterangkan. Nah sekarang mana pendapat yang mengatakan ya bahwa sabilillah itu selain orang yang perang, Bapak Ibu. Ini penafsiran ulama dari Imam Qofal, diambil dari Muruh Labid Tafsir An-Nawawi, Tafsir Munir terkenalnya, Bapak Ibu. Ya, halaman 344. Di sana dikatakan begini. Wa naqala al-Qofalu an ba'dil fuqaha. Imam Qofal menukil dari sebagian ulama-ulama fikih annahum ajazu sorfas sodakoti, bahwasanya atau sesungguhnya ba'dul fuqaha, sebagian ulama-ulama fikih membolehkan sorfuz zakat, menyalurkan zakat, membelanjakan zakat ila jami'i wujuhil khairi, terhadap semua orang yang melakukan perbuatan baik. Orang yang memiliki perbuatan baik di dunia ini untuk kebaikan, maka boleh dia itu menerima zakat. Apa contohnya Bapak Ibu? Min takfinil mauta, seperti orang yang kerjaannya itu mengkafani daripada orang meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang kerjaannya itu suka mengkafani mayit, ya. Kan ada di lingkungan kita nih, kalau Tanjung Barat ada Haji Abdul Khair, ya kan, ada ustadz-ustadz sama lagi. Sebenarnya kan dia nggak digaji sama pemerintah, Bapak Ibu. Walaupun toh maaf sohibul musibahnya itu ngasih bisaroh entah berapa ya Bapak Ibu, tapi itu kan bukan gaji yang tetap. Maka orang yang suka kerjaannya mengkafani mayit, ngurusin mayit, boleh menerima zakat. Jadi Imam Qofal ini menghukumi orang yang tukang ngurus orang mati, mayit, itu seperti dulu itu sabilillah, Bapak Ibu. Ya, jadi ada dasarnya. Kalaupun toh mungkin umpama ada pendapat lain yang nggak membolehkan, ya silakan. Tapi dalam kitab Tafsir Munir, ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Banten ulama Nusantara, itu di situ Imam Qofal mengutip seperti itu. Satu, Bapak Ibu. Lanjutannya, selanjutnya adalah wabina ilhusuni, orang yang kerjaannya itu suka membangun benteng-benteng masjid. Ya, masjid itu kan tempat ibadahnya orang Islam. Tapi Pak tukang ini nggak nerima bayaran ya gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan tukang udah jadi profesi ya Bapak Ibu ya. Jadi umpama ada tukang yang memang sosial, nggak target pembayaran, pokoknya dia itu hidup di lingkungan. Tapi dia sudah ngomong, udah soal masalah masjid ada kerusakan apa dan apa, saya nggak harus dibayar, pokoknya saya itu nggak terima bayaran, atau nggak nolak bayaran, nggak terima bayar, maksudnya gini, nggak target bayaran kayak gitu. Tapi pokoknya dia ikhlas gitu. Maka kata Imam Qofal, dia termasuk kategori makna sabilillah, karena dia itu ngurusin masjid, Bapak Ibu. Orang yang ngurusin tukang bangun masjid nggak nuntut bayaran, ya itu boleh dikasih zakat. Berarti bukan wah itu kan orang kaya, walaupun orang kaya dia gitu kan. Nah itu Bapak Ibu. Terus berikutnya wa imaratil masjidi, termasuk orang yang meramaikan masjid, Bapak Ibu. Jadi kalau khusun binail khusun, membangun benteng-benteng masjid, kalau imaratil masjid ya berarti DKM, Bapak Ibu. Asal DKM-nya itu nggak digaji sama pemerintah, kan enggak. Rata-rata DKM itu ya sumber daya, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ustadz-ustadz, pengurus-pengurus yang pada ngurusi masjid itu kalau kata Imam Qofal itu bagian sabilillah, Bapak Ibu. Ada dasarnya. Ini dalam tafsir Quran. Li'anna qaulahu ta'ala, karena sesungguhnya firman Allah Ta'ala mengatakan wa fi sabilillahi, kalimat fi sabilillah amun itu umum.
kalimat sabilillah yang Allah lontarkan di dalam Al-Quran itu bahasanya umum, ya. Cuman karena kontekstualnya pada saat Nabi hidup itu adalah orang yang betul-betul sosial, berjuang kebaikan, adalah orang yang berperang, maka kemudian Nabi mengenas sebagai bahwa mereka sabilillah adalah orang-orang yang perang. Tapi dalam konteks sekarang orang perang udah hampir gak ada, maka apa gantinya, begitu Bapak Ibu? Maka ada salah satu imam ulama yang membolehkan seperti itu. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan termasuk orang yang suka memberikan ilmu tanpa minta bayaran atau gaji pemerintah. Beda dengan guru dan dosen yang negeri, itu kan sudah ada budgetnya. Ini orang-orang yang suka menyampaikan ilmu di masyarakat, ya, berarti termasuk adalah sabilil khair. Maka ditegaskan dengan kitab Syarah Mutasir Khalil Al-Harsi, di bawah dikatakan guru dan kiai dapatkah menerima zakat? Ini dalilnya Bapak Ibu. Ya juzu, dibolehkan. Iqta'uz zakati, memberikan zakat. Lil qori'i, kepada orang yang ahli Quran. Ya tentunya mungkin ngajari Quran ya Bapak Ibu ya. Dia tahfidz Quran, dia ahli Quran. Walaupun nggak hafal Quran tapi dia itu ahli Quran Bapak Ibu. Ya, orang yang ahli Quran itu boleh dia itu menerima zakat. Sebab maaf Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada orang yang ahli Quran, kalau Quran itu ada yang salah, nggak ada yang betulin Bapak Ibu. Makanya ada ulama yang membolehkan itu. Nah, ya artinya dia ahli Quran dan dia orang yang rajin ibadah, orang baik, ahli Quran. Ini kata di dalam Syarah Mutasir Khalil, boleh dia itu menerima zakat. Yang kedua, wal alim, orang yang alim Bapak Ibu, alim ilmu, ya. Wal muallimi, dan orang yang mengajarkan ilmu, orang alim, orang yang mengajarkan ilmu, orang ahli Quran, ya, itu boleh ya diberi zakat. Karena ulama mengatakan demikian Bapak Ibu. Laulal ulama, bukan ulama ini, Kanjeng Nabi, malah hadis Kanjeng Nabi. Laulal ulama'u lasoronasu kalbaha ini. Andekan di dunia ini nggak ada ulama. Ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu penerusnya para nabi. Mereka belajar ilmu bertahun-tahun, kemudian hidup di masyarakat, bisa membuat masyarakat itu tentram, tidak paham ilmu agama jadi tahu dan sebagainya. Kalau enggak ada ulama, kata Nabi, la sorona sukal bahaim, pasti manusia itu kayak hewan Bapak Ibu. Ya kan artinya hewan itu kan hidupnya enggak kayak manusia. Ya, enggak mau sholat, enggak mau ibadah, karena enggak ngerti tentang ilmu agama. Makanya pepatah orang kita kan kadang suka nyamain ya Bapak Ibu ya. Orang, maaf nih, wanita yang malam-malam pergi malam pulang pagi gitu kan, tiap hari. Orang Indonesia bilang kupu-kupu malam, bilangnya kupu-kupu ya Bapak Ibu ya. Ya iya, itu Bapak Ibu. Wanita muda yang suka ngumbar aurat, bahkan menjual dirinya, berangkat malam pulang malam lagi, kupu-kupu malam ya Pak Haji ya. Iya, kupu itu kan hewan Bapak Ibu. Kenapa? Ya dia itu sedang langgar agama gitu. Ya manusia kok kayak begitu, kayak hewan kan begitu. Yang kedua Bapak Ibu, ya orang yang suka merentenirkan utang, namanya lintah darat kan gitu ya. Lintah itu kan hewan ya Bapak Ibu ya. Iya, orang utangnya 1 juta, kembalinya 1.500.000 kan gitu ya, namanya lintah darat. Lintah itu hewan. Nah terus yang ketiga, ya orang belum nikah Bapak Ibu tapi udah hamil, kumpul kebo namanya. Kebo itu kan hewan ya Bapak Ibu ya. Yaitu orang kita itu sudah biasa mengatakan kalau orang nggak taat sama agama, ya ingkar terus sama agama, akhirnya disamakan kayak hewan gitu Bapak Ibu. Iya, kumpul kebo gitu kan, gitu. Orang bilang begitu. Ya baik hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah SWT. Artinya betapa pentingnya ilmu Bapak Ibu. Maka orang ahli Quran, orang alim,
pengajar ya yang tanpa apa namanya dikasih bayaran sama pemerintah boleh dikasih zakat. Lanjut Bapak Ibu, waman fihi manfaatun lil muslimin walau kanu agniya'a li umumi nafihim wali baqo iddini kama naso ala jawaziha Ibni Rusdin. Orang yang memiliki manfaat untuk kaum muslimin walaupun dia orang kaya Bapak Ibu ya, kalau dia itu orang yang suka membela agama, suka istilahnya ngurusi bidang keagamaan sehingga agama ini bisa syiar, itu boleh juga dikasih yang namanya zakat. Jadi ngelihatnya itunya, walaupun dia orang kaya, ada orang kaya tapi suka ngurusin masjid, mungkin bukan dari sisi hartanya, dari segi tenaganya, pikirannya, montang mandir segala macam, sosial betul-betul karena memang untuk agama. Atau selain masjid ada musola, ada masjid taklim, ada pesantren, ada yang lain, atau hal-hal yang pokoknya menyangkut kebutuhan orang Islam, boleh terima zakat Bapak Ibu. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, berikutnya kenapa masjid tidak menerima zakat? Ini dalilnya, la yastahiqul masjidu syai'an minaz zakati mutlaqan id la yajuzu sorfuha illa li hurrin muslimin. Ini dari kitabnya langsung dari kitab Buhyatul Murtasyidin halaman 106. Di sana dikatakan, ini kitab fikih kontemporer juga ya, bahwa kenapa masjid gak boleh menerima zakat? Karena masjid itu kan rumah Allah Bapak Ibu. Asnaf 8 itu nggak mengatakan masjid. Kalau Bapak Ibu kemudian membawa zakat fitrah ke masjid, bukan berarti kemudian zakatnya itu untuk masjid, bukan, akan dibagikan lagi untuk masyarakat, untuk umat sesuai yang menyandang status mustahikul zakat. Ambilnya tidak boleh masuk masjid Bapak Ibu. Nah, kecuali gini, maaf, orang-orang sudah terima zakat yang menjadi mustahik, habis itu mengikhlaskan untuk masjid, baru boleh Bapak Ibu. Namanya sudah bukan zakat lagi. Kita sebagai amil nih umpamanya, saya dapat bagian beras atau uang umpamanya, terus kita ikhlaskan, saya sedekahkan buat masjid, itu bukan harta zakat, itu sudah milik kita sebagai mustahikul zakat, diberikan kepada masjid. Kalau murni ya yang namanya zakat mal maupun zakat fitrah, tidak boleh diberikan kepada masjid, kecuali sedekah biasa, maaf, Jumatan kaleng keliling itu sedekah biasa, bukan zakat harta, bukan zakat mal. Kotak amal dipasang, orang pada datang ngasih. Atau ada orang dermawan ketemu DKM, Pak DKM alhamdulillah saya dapat rezeki, bukan karena dia itu sebagai ini hitung-hitungan bisnis, atau mungkin dia itu ternak kambing dan sebagainya, nyimpen emas dan sebagainya, tapi memang udah niat pengen sedekah Bapak Ibu, itu boleh untuk masjid. Jadi sedekah biasa boleh masuk masjid, kalau zakat tidak boleh. Kenapa? Ya, inna sodakoti ausahun nas. Sodako itu, sodako yang dimaksud ini zakat ya, zakat mal maupun zakat fitrah, ausahun nas, itu hakikatnya kotoran. Masjid kan rumah Allah, Allah suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, thayyib itu suci, tidak akan menerima barang yang sesuatu barang kecuali suci Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya masjid, musola itu rumah Allah Bapak Ibu. Makanya maaf kalau masjid kebanyakan, maaf, naudzubillah sih, mudah-mudahan enggak semuanya. Kata ulama, saya dengar dari ulama Bapak Ibu, kalau ada masjid sering terima harta-harta yang enggak jelas, itu masjidnya enggak berkah. Yang mau jamaah males ya kan, hawanya kok ada urusan terus, kontra terus, jangan-jangan masjidnya kurang bersih. Karena harta yang masuk masjid diusahakan jangan dari harta yang kotor, maka kita bisa membedakan mana masjid yang adem, yang ayem ya Bapak Ibu ya, enak, itu masjid yang berkah. Kata ulama nih Bapak Ibu, karena mungkin sumbangan-sumbangan yang masuk ke masjid betul-betul steril ya, steril, nggak ada istilah kata apa namanya barang yang haram atau syubhat. Zakat aja nggak boleh Bapak Ibu, kecuali tadi kan transaksinya. Ada yang tanya, Ustadz
Umpamanya ada maling, koruptor umpamanya ya, sedekah sama masjid. Bagaimana fikihnya? Ya kita lihat dulu. Sekalipun kita tahu bahwa dia statusnya maling, pencuri, naudzubillah koruptor umpama, sedekah sama masjid umpama Bapak Ibu. Tapi kita sebagai DKM maupun warga betul-betul nggak tahu bahwa harta yang disedekahkan ke kita itu bukan hasil curian, bukan hasil korupsi. Ya enggak apa-apa secara fikih Bapak Ibu. Kita boleh nerima uang dari manapun, maaf, sekalipun dari non muslim, ya, selagi kita tidak tahu betul bahwa uang harta yang dikasih kita ini bukan hasil curian, bukan hasil korupsian, tidak masalah, halal-halal saja. Ya, cuman ya mungkin ada orang yang hati-hati. Kalau dia udah tahu statusnya tiap hari nyuri, ya mungkin kita terima sih terima, biar nggak nyinggung. Tapi harta itu kita kasih nih buat beli batu, buat beli krakal, sebar di jalan kayak gitu ya, jangan dimakan Bapak Ibu. Umpama kita tahu nih dia tuh tiap hari mencuri, tiap malam berangkat pagi pulang gitu ya, terus kita sebagai tetangga dikasih, jangan ditolak Bapak Ibu, nyinggung dia. Kalau nyinggung, kita rajin sholat, rajin ibadah, dijauhi, tetap diterima sambil kita doakan, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya yang begini nih ya dapat hidayah, top ya Bu ya, gitu, jangan disinggung. Orang yang belum rajin ke masjid, orang yang belum rajin taklim, kita ajak, gak apa-apa, bagus, tapi jangan kita nyinggung hatinya, nanti kita nggak bisa yang ngajak mereka. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek Bapak Ibu ya. Hadirin Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, larangan menjual harta zakat. Qala ashabuna la yajuzu lil imami wala lisai'i bai'u syai'in min mali zakat min ghairi daruratin bal yusiluha ilal mustahiqin bi a'yaniha. Umpama amil zakat ini mau bagi-bagi zakat Bapak Ibu, dia kepengennya enak supaya simple gitu ya. Kalau beras ini berat bagi-baginya, akhirnya dijual supaya simple. Tidak boleh, yang ada aja dibagi. Illa atau min ghairi daruratin, kecuali betul-betul darurat Bapak Ibu. Darurat itu ya yang mau dibagi mana, kesusahan, kesulitan, ini harta zakat mau diapain, ya sudah, mungkin diuangkan dan sebagainya, ditransfer kepada pemiliknya atau yang berhak dan sebagainya ya. Jadi harta zakat itu tidak boleh dijual, terutama zakat fitrah ya Bapak Ibu. Yang terakhir, walaupun sebenarnya masih ada tapi kita waktu sudah hampir jam 6, santri juga boleh menerima zakat. Bahasanya santri, yang dimaksud tolibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu. Walau qaddaro alal kasbi illa annahu mustagilun bil ulum asyariyah walau aqbalal kasbi lan qata'a anitasil halas lahu az-zakatu ala sahih al ma'ruf. Kalau ada orang walaupun toh dia itu pekerja Bapak Ibu, tapi dia itu kondisinya itu sedang disibukkan dengan mencari ilmu, entah itu di pondok pesantren, entah itu kuliah, entah itu sekolah gitu ya. Jadi kalau dia itu meninggalkan mencari ilmu itu, otomatis dia itu akan menjadi orang yang tidak tahu dengan ilmu-ilmu syariat. Jadi walaupun toh dia itu nyari ilmu sambil bekerja, karena tanpa dia bekerja gak bisa membayar ongkos sekolah, ongkos nyantren atau nyari ilmu, dia boleh terima zakat Bapak Ibu. Berarti kategorinya kan antara dia itu miskin atau fakir. Makanya kalau ada anak yatim kita utamakan yang sekolah, yang mondok, ya biar dia lebih termotivasi lagi. Ya statusnya sih memang fakir dan miskin. Jangan melihat bahwa wah dia kan pelajar, dia itu santri, dia itu mahasiswa. Iya, tapi ternyata ada ulama yang mengatakan walau qaddalu alal kasbi, sekalipun toh dia itu mengais rezeki, dia sambil nyari duit, ila annahu mustaqilu bil ulumi syar'iyah, tetapi dia itu sambil nyari ilmu. Walau aqbala alal kasbi lan qata'a ani tahsil halas lahu az-zakat. Andaikan dia itu melulu hanya kerja saja, nggak bisa nyari ilmu,
atau dia itu nggak kerja, ya otomatis ongkos dari mana begitu Bapak Ibu. Ya tentunya kita ngelihat-lihat juga santri yang memang tidak mampu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau anaknya orang kaya mungkin masih dicukupi lah sama orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa muhimmat atau hukum-hukum penting yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya masih banyak, cuman kita melihat waktu ya. Mungkin ada pertanyaan ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Untuk ibu ada, Bu? Silakan. Gak ada. Alhamdulillah. Pak, berarti... ada ini satu. Oh iya, silakan Pak Haji. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang amil zakatnya Ustaz ya. Tadi Pak Ustadz awalnya bahwa syarat untuk jadi amil kan harus tahu ilmu zakat, kurang lebih gitu ya. Nah tadi di kalimat berikutnya ada yang non muslim pun bisa jadi amil gitu. Apa ini enggak kontradiksi Ustaz? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kan amil ini panitia Ustaz ya, kepengurusan. Apakah semua anggota pengurus itu harus paham tentang zakat gitu Ustaz? Atau cuman ketuanya aja atau salah satu dari itu yang tahu amil, pengurus yang lain nggak diharuskan memahami semua zakat ya. Jadi dua pertanyaan itu Ustaz. Yang pertama kontradiksi yang non muslim itu jadi amil, sedangkan syaratnya harus tahu ilmu zakat, dan yang kedua masalah kepengurusan zakat. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, saya jawab langsung tadi di awal. Memang saya melihat di beberapa kitab syaratnya harus muslim Pak Haji, tapi kemudian saya menemukan ibarat illal amilu ya, kecuali dia itu amil begitu. Ini adalah pendapat yang sangat sedikit atau kolil. Sebaiknya jangan dipakai dulu di kalangan kita Pak Haji. Itu hanya karena ketika terjadi darurat, betul-betul orang Islam nggak ada yang istilahnya sempat atau mungkin nggak ada, ini siapa yang akan ngurus? Apakah kita boleh merekrut mereka yang non muslim ya? Ternyata di kitab At-Taqata Sada itu boleh. Nanti saya pertajam lagi untuk dalilnya Pak Haji ya. Maka hati-hatinya itu hanya pendapat sedikit saja. Tetap yang kita pakai adalah yang umum, bahwa amil itu adalah harus beragama Islam. Nah yang kedua Pak Haji, tentang bahwa amil itu harus tahu tentang hukum fikih ya, tadi yang di sini nggak ada, yang ada di kitab harus mengetahui fikih zakat. Ya memang wajib. Makanya begini Pak Haji, pertama di dalam pembentukan kepanitiaan tentunya kan kita di masjid atau di lingkungan tahu mana-mana orang yang benar-benar tahu ya Pak Haji. Saya kira begini Pak Haji, yang namanya tahu hukum zakat itu tidak harus dia tadinya nyantren, dia itu di madrasah. Ketika dia itu menjadi jamaah aktif di masjid musola, sering mengikuti kajian-kajian seperti ini, berarti dia tahu gitu Pak Haji. Makanya ya saya kira DKM harus ngambil jamaah, karena tahu kan ini Bapak Ibu biasa atau Bapak-bapak biasa ngikutin kajian fikih, mereka tahu. Nah walhasil intinya, walaupun toh umpama di jamaah masjid, karena mungkin masjid itu istilah kata jamaahnya sedikit umpama, atau nggak pernah ada kajian fikih, maka ketua panitia harusnya ya, ini harus semua panitia kumpulin, kemudian dia menerangkan, ada sosialisasi Pak Haji, mensosialisasikan hukum fikih atau hukum zakat khususnya kepada mereka, karena dia kan akan melaksanakan urusan zakat. Setiap ibadah yang akan kita laksanakan Bapak Ibu itu hukumnya fardu ain untuk kita. Maaf, orang belum haji, bagi orang yang belum mampu haji, bagaimana hukumnya dia mempelajari ilmu haji? Hukumnya itu bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi sunnah. Tapi pada saat dia itu sudah mulai mampu haji, mendaftar, maka wajib belajar ilmu haji. Karena dia belum melaksanakan Bapak Ibu, tapi tetap dapat pahala ketika kita mengaji ilmu walaupun kita belum melaksanakannya. Baca Quran Pak Haji, Bapak Ibu, apakah hukumnya itu mempelajari ilmu tajwid?
Mempelajari ilmu tajwid secara umum kita belum bicara tentang membaca Qur'annya. Bagaimana hukum mempelajari tajwid di kalangan masyarakat? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau di kampung itu sudah ada orang yang bisa ngerti ilmu tajwid, berarti orang sekampung nggak dosa, gitu. Karena dibutuhkan, suatu saat kan ada orang yang belajar Quran. Tapi bagaimana hukumnya orang yang mau atau sedang membaca Quran terkait dengan hukum tajwid? Wajib ain, fardu ain. Orang membaca Quran fardu ain, secara pribadi dia wajib belajar ilmu tajwid, panjang pendeknya huruf, makhraj-makhrajnya huruf, sifat-sifatnya huruf, sampai kepada etika akhlak membaca Quran. Bagi dia fardu ain. Bagi orang yang tidak membaca Quran atau istilah kata ya memang nggak baca Quran, fardu kifayah. Gitu Bapak Ibu. Jadi setiap ibadah yang bagi kita sudah wajib, maka kita wajib mempelajari ilmunya. Ya, jadi al ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun. Ibadah tanpa ilmu, kata Imam di dalam kitab fikih, ditolak, tidak diterima Bapak Ibu. Maka kita ya harus belajar. Soal pahamnya itu sempurna atau tidak sempurna, yang penting kita mau ngaji, mau taklim, mau belajar, gitu. Dan contoh lagi Bapak Ibu sekalian, ilmu tajwid. Terus sholat. Kalau sholat kan begini Bapak Ibu, kenapa di dalam kitab-kitab fikih itu pasti di awal bahasnya itu tentang toharo, sesuci, lanjut sholat. Karena begitu kita jebrol di alam dunia ini, usianya mukallaf langsung wajib sholat. Makanya sebagai pemanasan, orang tua ketika punya anak umur 7 tahun Bapak Ibu, itu sudah disuruh latihan sholat. Sifatnya latihan biar terbiasa. Umur 9 tahun walaupun belum wajib sholat Bapak Ibu, nggak mau sholat, boleh ditabok, boleh dipukul, tapi pukulannya yang nggak sampai menyakitkan, sekedar seolah-olah nakut-nakutin Bapak Ibu. Sebab apa? Betapa pentingnya sholat. Dan supaya ketika nanti di usia dia wajib sholat, katakanlah umur 15 tahun atau mungkin 12-13 tahun tapi sudah haid atau sudah keluar air mani, dia sudah terbiasa. Itu kewajiban orang tua. Orang tua wajib melatih anaknya, mendidik anaknya dari umur 7 tahun sudah dilatih sholat. Memang mereka belum wajib, tapi kewajiban kita untuk mendidik, ya ngajak ke masjid, ngajak ke musola, ya suruh belajar TPQ, TPA dan sebagainya Bapak Ibu. Baik, itu ya Pak Haji ya. Jadi solusinya ya kalau ada terpaksa merekrut amil yang belum paham fikih zakat, maka ketuanya yang memberi sosialisasi. Umpamanya Pak Ketuanya pun nggak terlalu alim, undang ustadz untuk ngasih arahan. Nih zakat itu caranya begini, kemudian orang-orang yang wajib zakat seperti ini, pembagiannya seperti ini, itu harus ada pengarahan. Gitu Pak Haji ya. Baik, mungkin ada lagi atau cukup? Ibu-ibu cukup Bu? Cukup. Cukup, alhamdulillah. Bapak-bapak cukup ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita manfaat ya. Jadi artinya supaya hal-hal yang terjadi di masyarakat, kita kadang begini Bapak Ibu, di masyarakat itu kalau ada hukum fikih yang masih belum jelas, orang hanya suudon-suudonan, saling prasangka buruk. Tapi kalau ada pencerahan, dikasih dalilnya nih begini kan setidaknya di masyarakat kita ini nggak membuat yang namanya fitnah dan sebagainya begitu. Walaupun diri kita belum wajib umpamanya. Baik, alhamdulillah kajian pagi hari ini tentang hukum-hukum penting yang terkait dengan zakat sudah kita laksanakan. Insyaallah berikutnya nanti hal-hal yang penting akan kita ulas lagi, karena bicara tentang fikih itu sangat luas sekali. Mari kita hadiah Fatihah untuk orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia, guru-guru kita, pengurus DKM masjid dari awal yang merintis masjid sampai sekarang yang sudah meninggal, siapapun beliau-beliau, kita doakan beliau semuanya dalam barzahnya mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendoakan juga senantiasa kita berkah umurnya, berkah rezekinya, semua hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ilmu kita manfaat barokah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana li ulumina wa barik lana li arzaqina wa barik lana li umrina, barik lana li majlisina, barik lana li jami'i hajatina ya Allah. Ij'alna waladan sholihan, ij'alna dzurriatan thayyibatan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al tafarruqana, Allahumma ja'al mujtama'ana mustama'atan sholihatan wa tafarruqana tafarruqan masluhan birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.